Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Sherliani, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Kebidanan, Prodi RPL Lokus Palembang. Pada hari ini saya akan memaparkan proposal tentang gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025. Dosen pengampu Ibu Dr. Oktariana SST MKes. Baiklah, Baiklah, untuk latar belakang dari pemilihan proposal ini yaitu karena hipertensi menjadi masalah primer pada penyakit kesehatan dalam masyarakat yang berada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia. Menurut data WHO tahun 2025 mengatakan bahwa 1,5 miliar penduduk dunia memiliki riwayat penyakit hipertensi. Artinya, salah satu dari tiga penduduk di dunia terdiagnosis penyakit hipertensi. Kemudian rumusan masalah yaitu diketahuinya kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025. Adapun pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimanakah distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025? Yang kedua, bagaimanakah distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 berdasarkan umur? Yang ketiga, bagaimanakah distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin? Yang terakhir, yaitu bagaimana distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 berdasarkan derajat tekanan darah. Adapun tujuan umum yaitu untuk diketahuinya gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025. Tujuan khususnya itu yang pertama diketahuinya distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina tahun 2025. Yang kedua diketahuinya distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 berdasarkan umur. Yang ketiga diketahuinya distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin. Dan yang terakhir, diketahuinya distribusi frekuensi kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 berdasarkan derajat tekanan darah. Baiklah, eh, adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat teoritis sebagai sarana dalam menambah wawasan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan di jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Yang kedua, manfaat aplikatif sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa khususnya di bidang kimia klinik di jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang dan memberikan informasi pada masyarakat mengenai gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi. Adapun ruang lingkup penelitian yang pertama itu penelitian ini mencakup bidang kimia klinik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025 dengan melihat klasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, derajat, dan tekanan darah. Maksudnya derajat tekanan darah. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Desember 2025. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional dengan menggunakan teknik sampling total sampling. Adapun tinjauan pustaka yaitu definisi kreatinin. Kreatinin merupakan produk akhir dari metabolisme kreatinin otot dan kreatinin fosfat. Disintesis dalam hati, ditemukan dalam otot rangka, darah, dan diekskresikan dalam urin. Kadar kreatinin ditentukan oleh banyaknya massa otot. Nilai normal kadar kreatinin pada laki-laki adalah 0,7 sampai 1,3 mg per dl. Dan pada wanita itu 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah, menurut Priyanto dan Budi Wiono 2018, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kadar kreatinin. Yang pertama, perubahan massa otot. Yang kedua, diet kaya daging.
meningkatkan kadar kreatinin. Yang ketiga, aktivitas fisik yang berlebihan. Yang keempat, obat-obatan seperti cefalosporin, aldactone, aspirin, dan cotrimoxazole dapat mengganggu sekresi kreatinin sehingga kadar kreatinin darah menjadi meningkat. Yang kelima, peningkatan sekresi tubular dan penghancuran kreatinin internal. 6. Usia dan jenis kelamin pada orang tua, kadar kreatinin lebih tinggi dibanding orang muda, dan kadar kreatinin pada laki-laki biasanya itu lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Untuk definisi hipertensi sendiri yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah pada pembuluh darah yang dianggap tinggi atau melebihi batas normal dengan tekanan darah sistol di atas 140 dan diastol di atas 90 mmHg. Tekanan darah mengalami peningkatan yang memberikan gejala berlanjut dalam suatu organ di tubuh. Hal tersebut menjadi karena jantung bekerja lebih keras memompa darah untuk kebutuhan oksigen serta nutrisi tubuh. Jika dibiarkan, maka penyakit ini dapat menghambat fungsi organ lain, khususnya organ vital seperti jantung dan ginjal. Berikut tabel klasifikasi hipertensi. Di sini kita bisa melihat untuk tekanan darah normal itu kurang dari 120 mmHg untuk sistol. Diastolnya itu kurang dari 80. Untuk prehipertensi, tekanan darah sistolnya itu 120 sampai 139. Sedangkan untuk darah diastol itu 80 sampai 89. Untuk hipertensi derajat 1, 140 sampai 159 untuk sistoliknya. Untuk diastolnya itu 90 sampai 99. Yang terakhir untuk hipertensi derajat 2 itu lebih dari atau sama dengan 160 mmHg. Untuk diastolnya itu lebih dari atau sama dengan 100 mmHg. Adapun diagnosa hipertensi, untuk berdasarkan diagnosis dalam anamnesa, sebagian besar pasien hipertensi bersifat asimptomatik. Beberapa pasien mengalami keluhan seperti sakit kepala, rasa seperti berputar, penglihatan mata kabur, yang dapat menunjang kecurigaan ke arah hipertensi sekunder dengan penggunaan obat-obat seperti kontrasepsi hormonal, kortikosteroid, dekongestan, sakit kepala paroksismal, berkeringat atau takikardi, serta adanya riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Pada anamnesis dapat pula digali mengenai faktor resiko kardiovaskuler seperti merokok, obesitas, aktivitas fisik yang berkurang, dislipidemia, diabetes mellitus, mikroalbuminuria, penurunan laju GFR, dan riwayat keluarga. Hubungan antara hipertensi dan kadar kreatinin penyakit hipertensi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Apabila arteri ginjal mengalami penyempitan dan peradangan serta cedera dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Jika gagal terjadi kerusakan dan tidak bekerja dengan normal, maka kreatinin akan bertumpuk dalam darah sehingga mengakibatkan tingginya kadar kreatinin dalam tubuh. Untuk faktor-faktor karakteristik yang mempengaruhi kadar kreatinin pada penderita hipertensi seperti tadi yang saya jelaskan, itu ada 3, yaitu jenis kelamin, umur, dan derajat tekanan darah. Berikut kerangka konsep untuk kreatinin itu sendiri. Dari sini dilihat dari jenis kelamin, umur, derajat tekanan darah. Untuk metode penelitian, pada proposal ini, untuk jenis penelitiannya dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Tujuan penelitian ini untuk mengukur kadar kreatinin berdasarkan umur, jenis kelamin, dan derajat tekanan darah pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang. Untuk lokasi penelitiannya tersendiri itu dilaksanakan di Rumah Sakit Hermina Palembang untuk pasien-pasien yang hipertensi. Waktu penelitian itu dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2025. Untuk populasi penelitian yaitu seluruh data penderita hipertensi yang melakukan pemeriksaan kreatinin di Rumah Sakit Hermina Palembang yang terdokumentasi lengkap di rekam medis selama tahun 2025. Untuk sampel penelitian sebanyak 100 sampel berdasarkan data rekam medis selama tahun 2025 di Rumah Sakit Hermina Palembang. Sedangkan untuk teknik sampling ini adalah total sampling di mana saya mengambil total populasi sampel kadar kreatinin yang melakukan pemeriksaan kadar kreatinin di Rumah Sakit Hermina Palembang. Jenis pengambilan data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak lain. Jadi berdasarkan dari data rekam medis Rumah Sakit Hermina Palembang. Untuk metode dan instrumen pengambilan data
itu pengambilan data dari rekam medis Rumah Sakit Hermina Palembang, dan untuk instrumen pengambilan datanya adalah rekap hasil dari pemeriksaan kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang. Adapun analisa data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, yang pertama itu analisa univariat, di mana tabel distribusi frekuensi yang menggambarkan kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang tahun 2025. Yang kedua, analisa bivariat adalah analisa tabel distribusi frekuensi yang bertujuan untuk melihat gambaran variabel dependen kadar kreatinin pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Hermina Palembang dengan variabel independen jenis kelamin, umur, derajat, dan tekanan darah. Demikianlah yang bisa saya paparkan dari proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.